dari pimpinan Komisi 8, Bidang Agama, DPR meminta penayangan film His Only Son dihentikan. Menurutnya film itu berkisah soal Abraham, di mana cerita di film itu tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau banned. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya, kata Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Tubagus Aceh Hasan Syadzili, dalam siaran pers tertulisnya, Selasa, 12 September 2023. Dan pendapat ini, fraksi PPP Syaifullah Tamliha juga menimpalinya bahwa penayangan film ini haruslah dihentikan. Penayangan film ini harus dihentikan, ujarnya kepada wartawan, Selasa, 12 September 2023. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kegaduhan yang berunsur suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Terlebih menurutnya saat ini akan memasuki tahapan pemilu. Film His Only Son adalah sebuah produk film Amerika yang berkisah tentang salah satu peristiwa dalam perjanjian lama agama Kristen, yaitu ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak di Gunung Moria. Namun setelah beberapa kali penayangan perdananya di Indonesia, film ini pada akhirnya menimbulkan kontroversi yang diawali dari Komisi 3 DPR Bidang Agama. Titik kontroversinya adalah di seputar anak Abraham bernama Ishak yang dipersembahkan Abraham kepada Tuhan di saat Tuhan sedang mengujinya. Menurut dari berbagai sumber, bahwa sudut pandang Islam terhadap putra Abraham yang dipersembahkan sebagai kurban itu adalah Ismail, bukan Ishak. Sekarang mari kita coba telisik perbedaan sudut pandang dari kedua agama terbesar di Indonesia ini. Tidak bermaksud untuk menyudutkan satu agama tertentu atas perbedaan ini, namun lebih untuk mengedukasi publik dalam menyikapi sesuatu sudut pandang keyakinan yang berbeda. Sehingga kita semua dapat menyikapi perbedaan tersebut sebagai satu warna yang akan menghiasi peradaban dari kedua belah pihak, karena kedua agama ini sama-sama menghormati Bapak Abraham. Umat Islam umumnya mendasari pandangan mereka atas ayat Kejadian 22 ayat 2 dari Perjanjian Lama Kitab Suci Kristen. Firman-Nya berkata, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Islam beranggapan karena Ismail adalah anak tunggal Abraham selama 13 tahun sebelum Ishak lahir, maka anak yang disebut dalam Kejadian 22 ayat 2 ini adalah Ismail. Namun sebenarnya, ayat-ayat Al-Quran sendiri tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit siapakah nama anak Abraham yang dikorbankan ini. Sedangkan kitab suci jelas menyebutkan secara eksplisit bahwa anak yang dikorbankan ini adalah Ishak. Dan ayat terkait lainnya menyebut demikian. Ibrani 11 ayat 17 yang menyebut, karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Yakobus 2 ayat 21 mengatakan, bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kita ketahui bahwa umat muslim beranggapan bahwa kitab suci telah diselewengkan, terutama oleh Rasul Paulus. Sehingga yang harusnya Ismail, kemudian dituliskan sebagai Ishak. Namun anggapan ini tidak benar, sebab jika kita membaca kitab suci, bahkan dari perjanjian lama itu sendiri kita ketahui bahwa anak perjanjian itu adalah Ishak. 1. Ishaklah yang menjadi anak satu-satunya yang dijanjikan Allah, sebab Allah berjanji bahwa anak perjanjian itu akan lahir dari Sarah, bukan wanita yang lain, lihat Kejadian 17 ayat 15 hingga 21. Hal ini juga tercantum dalam Quran, Surah 11, 69, 73, Surah 37, 112, 113, Surah 51, 24, 30. Ismail tidak pernah disebut sebagai anak perjanjian. 2. Ishak dikandung secara mukjizat atas ibu yang sudah tua dan mandul dan ayah yang juga sudah tua, dan ini pun disebut dalam kitab Quran, Li. Kejadian 17, 15, 17, Kejadian 18, 9, 15, dan Kejadian 21, 1, 7, Galatia 4, 28, 29, Surah 11, 69, 73, Surah 51, 24, 30. Ismail dikandung tanpa melibatkan mukjizat dari Tuhan.
3. Tuhan berjanji bahwa keturunan Ishaklah yang akan mewarisi tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Kejadian 13, 14, 18. Kejadian 15, 18, 21, Kejadian 28, 13, 14. Ismail tidak mempunyai bagian di dalam tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Untuk alasan inilah Ishak disebut sebagai anak tunggal Abraham sebab Allah menganggap Ishak sebagai anak satu-satunya yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Melihat adanya fakta tersebut di atas, maka tepatlah jika kita meyakini kebenaran yang tertulis dalam kitab suci bahwa anak perjanjian yang dikurbankan oleh Abraham adalah Ishak. Memang umat muslim mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka beranggapan bahwa yang akan dikurbankan adalah Ismail. Namun kita umat Kristiani percaya bahwa yang dikurbankan adalah Ishak karena memang itulah yang secara eksplisit tertulis dalam kitab suci. Selanjutnya, memang banyak ahli berpendapat bahwa keturunan Ismail melahirkan bangsa Arab, dan Ishak menurunkan bangsa Israel. Tetapi apakah agama Islam lahir dari Ismail? Itu sebenarnya membutuhkan studi lebih lanjut, mengingat bahwa agama Islam sendiri baru lahir pada sekitar abad ke-7. Sedangkan Ishak adalah anak yang diperjanjikan dan dari turunan Ishaklah Yesus Kristus lahir yang kemudian diikuti lahirnya agama Kristen.